Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya, Ahmad Izhar, utusan dari UPT SMK Negeri 1 Bantaeng, akan mempersembahkan sebuah video inovatif yang berjudul Video ini dibuat sebagai praktik baik dari suatu upaya peningkatan hasil belajar murid. Hadirnya kurikulum merdeka ini saya jadikan sebagai harapan yang besar dalam upaya menghadirkan murid yang merdeka sesuai dengan kebutuhan belajarnya. Guru sebagai fasilitator pembelajaran, murid diarahkan dan difasilitasi dalam meraih cita-citanya, murid yang memiliki gaya belajar yang bisa diakomodir oleh guru, dan lain sebagainya. Harapan ini akan lebih sempurna jika menghadirkan bengkel cekatan sebagai upaya kolaborasi yang baik antara kepala sekolah, guru, dan murid dalam menghadirkan merdeka belajar dan peningkatan hasil belajar sesuai dengan kebutuhan belajar murid. Selama kurang lebih 13 tahun mengabdikan diri sebagai pendidik di sekolah ini, saya melihat beberapa perubahan kurikulum, mulai dari kurikulum berbasis kompetensi atau KBK, kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP, kurikulum 2013 atau K13, hingga sekarang ini ditetapkan kurikulum merdeka. Setiap kurikulum memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing dalam implementasinya. Setiap kurikulum tentunya diharapkan menjadi acuan dalam proses pembelajaran yang tujuan utamanya adalah mencerdaskan murid dan kemandirian belajar yang lebih baik. Ya, tiga baris lah, satu halaman 3 baris. Program Bengkel Cekatan merupakan akronim dari cerdas, kreatif, dan tangguh. Bengkel cekatan ini sebagai sarana atau wadah atau ruang yang bisa dijadikan sebagai tempat bagi murid untuk mengembangkan dirinya dalam mengejar ketertinggalan materi dan tugas pelajaran sehari-hari dari gurunya, di mana program ini difokuskan pada praktik baik kurikulum merdeka terhadap murid dengan mengupayakan program yang berkesinambungan. Pada pembelajaran di kelas, banyak murid yang tertinggal, baik itu tugas maupun materi, sehingga bisa menghambat proses penilaian guru terhadap murid. Belum lagi, jika murid terkendala fasilitas dalam mengerjakan tugas pembelajaran yang umumnya dikerjakan serba digital. Karenanya, perlu diupayakan untuk sebuah program yang bisa berdampak positif bagi murid. Jadi, melalui bengkel cekatan ini, murid difasilitasi ruangan dan komputer yang dilengkapi jaringan internet dan mesin printer untuk mengerjakan tugas belajar. Selain itu, program ini juga akan menarik minat murid untuk melakukan literasi secara digital untuk menambah pengetahuannya, baik pengetahuan yang berkaitan dengan pembelajaran maupun pengetahuan umum. Hal ini juga dimaksudkan karena penggunaan gadget di lingkungan sekolah yang semakin besar, murid tidak memaksimalkan penggunaannya untuk kebutuhan belajar. Pentingnya kolaborasi dan koordinasi dengan semua pihak di sekolah untuk mendapatkan ide baru dan gagasan terhadap penguatan dan perbaikan rencana program perubahan ini. Pelibatan murid dalam setiap tahapan dan menjadikannya mitra dalam penyusunan program membuat semangat dan antusias melalui suara, pilihan, dan kepemilikan mereka yang menghasilkan kepemimpinan murid. Terlebih lagi dalam kurikulum merdeka, murid menjadi mitra atau rekan dalam proses pembelajaran karena guru hanya sebagai fasilitator. Program bengkel cekatan ini memiliki tujuan, yaitu
A. Mengakomodir keinginan murid untuk difasilitasi pengerjaan tugas pembelajaran yang tertinggal. B. Memfasilitasi murid untuk menambah pemahaman terkait literasi digital dan penguatan materi pembelajaran. C. Meningkatkan kemampuan murid untuk lebih cerdas, kreatif, dan tangguh dalam menghadapi tantangan pendidikan di era globalisasi. Dan yang terakhir, optimalisasi penggunaan aset terhadap program yang berdampak positif bagi murid. Tentunya dalam pelaksanaan bengkel cekatan ini ada peluang dan tantangan serta hambatan yang dihadirkan. Adanya peluang-peluang yang baik sebagai objek utama dalam peningkatan program ini adalah murid kelas 11 pada kompetensi keahlian manajemen perkantoran dan layanan bisnis. Program ini akan berjalan dengan baik dan memberikan dampak yang positif bagi murid jika dikembangkan lagi pada semua kompetensi keahlian di sekolah ini. Sebagai role model, saya terapkan di jurusan kompetensi keahlian perkantoran dan layanan bisnis. Aktor yang terlibat dalam program bengkel cekatan ini, yang pertama mulai dari kepala sekolah sebagai pengambil kebijakan, yang kedua guru atau pendidik, dan yang ketiga murid atau objek yang akan dijadikan sebagai sasaran dari program ini. Tahapan-tahapan aksi yang dilakukan dalam program ini adalah yang pertama pelibatan semua pihak, mulai dari kepala sekolah, guru maupun murid. Kepala sekolah memberikan kebijakan-kebijakan terkait program ini, memberikan izin dan lain sebagainya. Kemudian guru sebagai fasilitator atau yang memfasilitasi program ini, mulai dari menyiapkan sarana prasarana yang dibutuhkan, serta murid, di mana murid yang akan memberikan ide atau gagasannya mengenai program ini. Kemudian murid memberikan masukan-masukan terhadap desain-desain dari program ini dan apa-apa saja kebutuhan yang dibutuhkan murid dalam meningkatkan hasil belajarnya. Sebagai refleksi dari program bengkel cekatan ini, yang pertama adalah dampak dari program bengkel cekatan ini sebagai upaya menghadirkan merdeka belajar yang berpusat pada murid dan meningkatkan hasil belajar murid terutama yang tertinggal dari materi, kemudian yang kesulitan dalam mengerjakan tugas pembelajarannya. Kemudian yang kedua, program ini berjalan efektif karena adanya dukungan dari semua pihak, mulai dari kepala sekolah, kolaborasi antar guru, dan keinginan murid yang sangat besar. Yang ketiga, semua pihak merespon dengan baik sebagai upaya meningkatkan hasil belajar murid dan implementasi merdeka belajar dengan pembelajaran yang berpusat pada murid serta sesuai dengan kebutuhan belajar murid. Selanjutnya, murid akan menjadi lebih cerdas, kreatif, dan tangguh sesuai dengan akronim bengkel cekatan. Kemudian yang kelima, keberhasilan dari program ini tentu saja karena strategi yang dijalankan sesuai dengan harapan, walaupun ada kendala dan tantangan yang dihadapi. Tetapi secara keseluruhan, setiap proses yang berjalan dengan baik dapat dimaksimalkan. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.